Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risri Maimunah NIM 1814080079 dengan dosen Ibu Dr. Miliasari SPD MSI Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada metodologi penelitian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu mengapa peneliti harus membuat laporan penelitian. Nah, sebelumnya pengertian dari laporan penelitian adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Nah, jadi ada berbagai macam manfaat dari laporan penelitian. Yang pertama, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Tiga, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Keempat, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Lima, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis. Dan enam, untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Selanjutnya, aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi. Nah, yang pertama, objektif. Objektif artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Kedua, sistematis berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Tiga, jelas. Jelas berarti segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan sesuatu secara jernih. Kemudian keempat, terbuka, artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, logis. Logis artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Selanjutnya, aturan penulisan laporan penelitian. Yang pertama, penggunaan bahasa. Nah, pada penggunaan bahasa bagi pemula, yaitu bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Bagi pengembangan tata kelola kelembagaan juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sains, pengembangan kajian keislaman, dan kerjasama antar perguruan tinggi itu dianjurkan untuk bahasa Inggris. Selanjutnya, ketentuan jumlah halaman. Nah, ketentuan jumlah halaman ini untuk pemula minimalnya 50 halaman, untuk tata kelola kelembagaan 65 halaman minimal, untuk pengembangan ilmu pengetahuan sains minimal 75 halaman. 3. Penggunaan kertas dan ukuran. Nah, kertas yang digunakan yaitu HVS A4, ukuran marginnya untuk top margin 4 cm, left margin 4 cm, right margin 3 cm, dan bottom margin 3 cm. Penggunaan jenis huruf dan spasi. Nah, jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman atau Arial. Untuk font size-nya, Times New Roman 12 size, untuk Arialnya 11, dan spasinya 1,5. Lalu ada ketentuan sampul. Nah, macam-macam format laporan penelitian. Jadi di dalam format laporan penelitian itu ada bagian awal, inti, dan bagian akhir. Nah, di bagian awal yaitu ada pendahuluan, seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau ilustrasi. Untuk bagian intinya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Dan bagian akhirnya atau penutupnya ada kepustakaan, lampiran, dan indeks. Nah, berikut saya lampirkan contoh-contoh skripsi dengan berbagai macam jenis. Di sini saya akan memperlihatkan contoh bagian-bagian proposal penelitian. Nah, ini skripsi berjenis eksperimen dengan judul pengaruh pembelajaran fisika dengan pendekatan keterampilan proses pada konsep usaha bagi siswa SMP Negeri 1 Trucuk Klaten. Nah, disusun oleh Suranto. Nah, jadi bagian-bagian proposal pada skripsi ini bisa kita lihat dari daftar isinya.
Nah, di sini. Nah, di sini daftar isi. Nah, jadi ada bagian-bagian proposalnya, ada halaman-halaman judul, pengajuan, persetujuan, ini. Semuanya ada kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran-lampiran, kemudian daftar tabel, daftar gambar. Nah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2-nya ada kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis, itu ada kajian teorinya. Nah, di sini ada kajian-kajian teorinya. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada kajian-kajian teori itu. Kajian teori itu seperti kita menjelaskan tentang teori. Ada hakikat proses belajar mengajar, pengertiannya, faktor-faktor belajarnya. Nah, pengertian mengajar, terus tuh ada pembelajaran fisika, ada hakikat fisika, terus tuh pembelajaran fisika pada jenjang SMP, kemudian ada pendekatan keterampilan proses, metode mengajar, di sini ada metode eksperimen, demonstrasi, konsep-konsepnya, konsep usaha. Kemudian yang B ada kerangka berpikir, dan yang C ada pengajuan hipotesis. Nah, kemudian pada bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini ada tempat dan waktu penelitian, kemudian metode penelitian, ada penetapan populasi dan sampel, kemudian ada variabel penelitian. Nah, variabelnya itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi, teknik tes. Nah, kemudian ada juga instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu ada instrumen pelaksanaan, instrumen tes. Kemudian ada teknik analisis data, ada uji normalitas, uji homogenitas, uji analisis variansi dua jalan dengan isi sel berbeda, uji komparasi ganda. Kemudian pada bab 4-nya ada hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini ada deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data. Kemudian, bab 5 itu ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, bagian proposal yang sebagai bagian penunjang itu apa saja? Nah, jadi bagian proposal sebagai bagian penunjang itu sebagai bagian penunjang tuh bisa teman-teman lihat di sini. Bagian pelengkap atau bagian penunjang. Nah, di sini daftar lampiran semuanya yang ada pada daftar lampiran ini bagian-bagian penunjangnya. Kayak jadwal, satuan ini semuanya bagian penunjang. Kemudian ini yang daftar tabel juga bagian penunjang. Daftar gambar juga bagian penunjang. Nah, bagian penunjang di sini daftar pustaka. Daftar pustaka itu bagian penunjang. Lampiran seperti yang tadi itu bagian penunjang juga. Kemudian seperti kata pengantar. Nah, kata pengantar, daftar isi. Ini dari sini sampai sini itu bagian penunjang semua. Nah, kemudian skripsi pada deskriptif. Nah, di sini jenis skripsi deskriptif. Nah, ini judulnya identifikasi sebaran jenis penelitian mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar angkatan 2004 sampai 2007. Nah, disusun oleh Nur Afifah Fariha. Bagian proposalnya bisa kita lihat di daftar isi seperti yang tadi. Nah, ini ada judul, pernyataan pengesahan, kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian ada bab 4-nya hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya penutup. Bagian penunjangnya sama seperti tadi, lampiran-lampiran, daftar pustaka. Nah, di sini lampiran itu bagian penunjang, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran itu bagian penunjang semuanya.
Lalu ada contoh pada jenis korelasi, skripsi korelasi. Judulnya hubungan kebiasaan bertanya dengan hasil belajar kognitif fisika peserta didik kelas 11 IPA di SMA Negeri 11 Luwu oleh Sahira penulisnya. Nah, kita lihat bagian-bagian di daftar isi. Nah, pada jenis pada jenis penelitian korelasi itu format laporannya seperti ini. Nah, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 ada kajian teoritis, ada kebiasaan bertanya, hasil belajar. Bab 3 ada metodologi penelitian, itu ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, validasi instrumen, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Nah, pada bab 4-nya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, ada deskripsi persiapan pelaksanaan penelitian, deskripsi pengambilan data penelitian, hasil dan pengolahan data, pembahasan. Bab 5 ada penutup. Nah, di penutup ini ada kesimpulan dan implikasi. Nah, untuk bagian penunjangnya yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dan daftar lampiran bisa kita lihat di sini. Ini daftar lampirannya. Ini bagian penunjang pada skripsi ini. Nah, di sini ada daftar lampiran. Nah, daftar tabel ini juga sebagai bagian penunjang pada skripsi ini. Daftar gambar juga sama, ini sebagai bagian penunjang pada skripsi ini.